Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utis Setia Permana dari SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai calon guru penggerak angkatan kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengungkapkan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memperkuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu melekat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. 2. Pendidikan berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik penghamba pada anak, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. 3. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. 4. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar, atau proses pembelajaran yang menyenangkan. 5. 7 asas pendidikan taman siswa, yaitu mengatur diri sendiri, kemerdekaan batin, pikiran, dan tenaga bagi anak-anak, kebudayaan sendiri, pendidikan yang merakyat, percaya dan bersandar pada kekuatan sendiri, membelanjai diri sendiri, ketulusan dan kesucian hati untuk dekat dengan anak. Semuanya terakumulasi dengan sistem pendidikan dan pengajaran yang dikembalikan pada kodrat alam dan zaman. 6. Tujuan pendidikan dikenal dengan semboyan Triloka, yaitu pendidikan mengubah secara personal menuju ke arah perkembangan budi pekerti yang luhur, sehingga akan mengubah juga bangsa yang berputih pekerti luhur dan kehidupan alam semesta. 7. Dasar kerja pendidik mengandung semboyan Triloka, yaitu jika berada di depan, maka jadilah suri tauladan, dikenal dengan Inggarso Sungtulodo. Jika berada di tengah-tengah atau posisi bersama-sama, sejajar, setahap, sebagai rekan kerja, maka jadilah sebagai pembangun kreativitas atau penyemangat, dan dikenal dengan Ingmadya Mangunkarsa. Jika berada di belakang, dalam hal ini adalah pendidik, maka pendidik seharusnya menuntun, menguatkan, memberdayakan, mendukung, membiarkan potensi-potensi yang bagus dari anak keluar. Anak jangan dipaksa, jangan dimarahi, jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Biarkan mereka mandiri. Dikenal dengan Tutwuri Handayani. 8.
Sistem pendidikan mengandung trimong, yaitu momong, artinya merawat dengan penuh kasih sayang, menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Among, yaitu memberi contoh dengan baik, memberi contoh tentang baik, memberi contoh tentang buruk, tanpa harus memaksa. Ngemong, yaitu mengamati, merawat, menjaga agar anak mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, dan disampaikan berdasarkan materi yang dimiliki sesuai kodratnya. 9. Ranah pendidikan menilai 3 ranah, yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Dikenal dengan mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Metode pembelajaran mengandung trino, yaitu nonton, neteni, dan niroke. Sedemikian hebatnya pemikiran Bapak Pendidikan Nasional ini. Buktinya, pada hari ini pemikiran beliau digadang-gadang dan ingin kembali menggunakan sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut. Selanjutnya, terkait dengan pemikiran saya, setelah memahami dan merefleksikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang mengubah pola pikir saya dan menjadi poin pokok refleksi tersebut. Di antaranya, pertama, dari segi murid, pada awalnya saya mempunyai prinsip bahwa anak didik itu bagaikan gelas kosong yang harus diisi oleh guru. Anak bagaikan kertas putih kosong, sementara gurulah yang akan mengisi tulisannya. Anak diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Menu makanan ditentukan oleh pemilik burung. Semuanya ini mengindikasikan bahwa peserta didik dipaksa untuk belajar. Proses pembelajaran hanya monolog, berpusat pada guru, tanpa melihat pengembangan potensi diri dari peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengubah cara berpikir saya, yaitu anak tidak boleh diperlakukan seperti seekor burung dalam sangkar. Namun, anak harus diperlakukan seolah-olah seperti burung di luar sangkar, yang boleh mencari makan di ladang, di sawah, di sungai, di hutan, atau lain sebagainya. Akhirnya, siswa harus diberi kebebasan berinteraksi dengan sumber belajar yang beragam. Anak tidak boleh tergantung pada buku pegangan siswa atau guru. Siswa diberi dorongan untuk gemar mencari pengetahuan seluas-luasnya sesuai kodrat anak. Anak harus diibaratkan kertas buram yang sudah terisi. Isinya adalah kodrat anak. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan merawat sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukanlah sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi harus dapat membuat anak memahami dunianya dan dapat memanfaatkan pemahaman untuk kebahagiaan hidupnya. Kedua, dari segi pembelajaran, pada mulanya pendidik bertanggung jawab dengan sejumlah materi kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam jangka waktu tertentu harus terselesaikan. Namun sayang, di dalamnya tidak melihat keberadaan dan keterbatasan yang berbeda-beda sesuai dengan letak geografis sekolah, sehingga berdampak pada pembelajaran yang abstraktif. Untuk saat ini, terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, berarti saya harus berinisiatif memadukan, mengintegrasikan materi-materi pembelajaran dengan keberadaan lingkungan sekitar sekolah, disesuaikan dengan keadaan kodrat zaman dan kodrat alam. Di samping itu pun, pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kodrat keadaan, namun tetap harus memperhatikan ketercapaian kurikulum nasional juga. Dengan kata lain, pembelajaran harus menjadikan peserta didik
sebagai pusat pembelajaran. Guru dengan ikhlas hati menghamba kepada peserta didik. Pembelajaran tidak terbatas di ruang-ruang kelas, tidak terhalang oleh tembok, tidak terkurung dalam suatu ruangan balok. Tapi pembelajaran bisa dilakukan dimanapun sesuai dengan konteksnya. Setiap tempat adalah sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan alam, juga sekolah. Pendidikan harus mampu memparasikan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Dengan demikian, pola pikir saya sebagai pendidik pun berubah. Mulai dari pembelajaran teacher center, sekarang menjadi student center atau student oriented. Ada beberapa hal yang bisa saya lakukan dan diterapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, meningkatkan kredibilitas sebagai pendidik, pelaku yang harus diteladani, serta harus disiplin waktu dalam pelayanan terhadap siswa. Kedua, menginventarisir kurikulum berupa kompetensi inti atau kompetensi dasar yang dapat diintegrasikan, diasimilasikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitar. Keempat, memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti peserta didik. Terakhir, selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan stakeholder yang lain guna pengembangan kualitas pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik. Kontemplasi akhir saya dari kesimpulan refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa memperlakukan siswa seperti burung dalam sangkar tidaklah tepat kiranya. Mendorong siswa ke zona nyaman dapat mengakibatkan siswa tidak kreatif dan inovatif. Sebenarnya, memperlakukan mereka dengan menu dan jadwal yang teratur bukanlah pendidikan yang baik. Namun, membimbing siswa agar dapat terbang bebas di alam terbuka, mencari menu makanan sesuai selera mereka merupakan perlakuan yang sangat tepat agar mereka mandiri dan merdeka dalam menikmati kehidupan. Demikian koneksi antara materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memperkuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.